Yang pertama adalah nanti pemaparan materi dari narasumber kita, Ibu Linda. Yang kedua adalah pemaparan materi dari Ibu Novi. Sebenarnya Ibu Novi akan lebih banyak ke sharing tentang pengalaman menggunakan aplikasi-aplikasi digital dari yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional. Dan untuk sesi ketiga adalah sesi tanya jawab. Pertanyaan bisa disampaikan melalui menu chatting kita ya. Uh, di tengah pandemik ini banyak sekali yang berubah dari kehidupan kita. Teman-teman yang bekerja menjadi bekerja dari rumah, orang tua menemani anak-anak belajar dari rumah. Di satu sisi itu akan membuat kedekatan antara orang tua dan anak itu semakin dekat, tapi di sisi lain menemani anak belajar juga orang tua akan bingung dan kehabisan sumber belajar. Dari mana saya mendapatkan buku-buku yang lain untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti membaca bersama anak. Untuk itu kami mengadakan acara ini untuk sharing sebenarnya, untuk mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja sebenarnya yang bisa mendekatkan kita bersama anak, efek-efek dari kegiatan membaca atau mendongeng bagi anak, lalu dari mana kita dapat mengakses buku-buku atau sumber informasi yang lain dari rumah, tidak perlu membeli buku atau tidak perlu datang ke perpustakaan misalnya, sebagai alternatif untuk memberikan bahan bacaan bagi putra-putri kita. Sebelumnya, untuk itu nanti akan ada 2 pembicara kami. Yang pertama adalah Ibu Linda, beliau adalah psikolog spesialis anak dan remaja yang akan memaparkan tentang kegiatan membaca, dampak psikologisnya bagi anak, dan juga Mbak Novi. Mbak Novi akan berbagi pengalaman tentang kemarin bagaimana beliau bekerja dari rumah dan juga menemani putra-putrinya belajar dari rumah. Setelah putra-putrinya agak mulai bosan dengan bermain dan belajar, apa yang beliau lakukan, dari mana beliau mengaksesnya, dan karena kebetulan beliau adalah pustakawan kami juga, beliau nanti akan menambahkan beberapa layanan yang ada di Perpustakaan Nasional, bagaimana cara mengaksesnya. Untuk itu, sebelum saya serahkan kepada Ibu Linda untuk sebagai pemateri pertama kita, izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari Ibu Linda sendiri. Narasumber narasumber kita hari ini yang pertama adalah Ibu Linda Widyastuti, MPSI Psikolog. Beliau lahir di Kota Baru pada tanggal 18 November di tahun 1981. Sekarang bertempat tinggal di Kompleks Sukamenak Indah, Blok J16, Jalan Kopo, Bandung. Dengan alamat email lindawidias@gmail.com. Dengan IG Linda Zumalin, nomor teleponnya 0811227844. Pendidikannya S2 di Program Profesi Psikologis Anak Universitas Indonesia, S1 Program Sarjana Universitas Islam Bandung Unisba. Pengalaman kerja, beliau pernah menjadi pengajar di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Fakultas Psikologi pada tahun 2019 sampai 2020, pengajar di Universitas Pendidikan Indonesia untuk Departemen Psikologi tahun 2010 sampai 2019, asisten psikolog dan trainer praktek psikologi dan pengembangan pribadi Anugerah Aji tahun 2004 sampai 2010, pengajar playgroup Pelukan Bunda pada tahun 2006 sampai 2008, psikolog dan pengajar pada Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak PGTK Yayasan Beribu Bandung tahun 2010 sampai 2016.
Kegiatan saat ini, beliau sebagai psikolog di Klinik Psikologi Melinda, di Rumah Sakit Melinda II Bandung. Beliau juga sebagai psikolog dan pengelola tim tumbuh kembang Biro Konsultasi Psikologi Noema dari tahun 2012 sampai saat ini. Beliau juga psikolog sebagai psikolog di Pusat Psikologi Terapan Universitas Pendidikan Indonesia P2T UPI tahun 2010 sampai saat ini. Karya tulis yang telah dipublikasikan, buku antologi Student Mamis, Komunitas Pejuang Literasi untuk Umum pada tahun 2020, buku antologi Let's Fix Yourself 2, Komunitas P2M untuk Umum tahun 2010, buku antologi Aku, Sebuah Janji dan Buku, Komunitas Pejuang Literasi untuk Umum tahun 2019, buku antologi Memeluk Bumi, Komunitas Pejuang Literasi Umum 2019, buku antologi Dunia Bermain Anakku, Komunitas Pejuang Literasi untuk Umum tahun 2019, dan buku antologi Sekantong Kisah untuk Si Penyejuk Hati Jilid 2, Komunitas Pejuang Literasi untuk Umum tahun 2019. Karya tulis yang dipublikasikan lainnya, buku antologi Father, A Tribute, Komunitas Pejuang Literasi untuk Umum tahun 2019, buku antologi Parenting, Being a New Mom, Priceless, Komunitas Pejuang Literasi untuk Umum 2018, buku antologi Puisi, Nulis Yuk Dalam Puisi, Komunitas Nulis Yuk untuk Umum tahun 2018, buku antologi Miracle of Mom, Komunitas P2M untuk Umum 2018, buku antologi Gradasi Asa, Komunitas Sisi Langit untuk Umum tahun 2018, buku antologi Semua Ada Hikmahnya, Komunitas Nulis Yuk untuk Umum 2018, buku antologi Selaksa Harap, Komunitas Sisi Langit untuk Umum tahun 2018, buku antologi Diorama Keikhlasan, Komunitas Sisi Langit untuk Umum 2018, buku antologi The Teacher Jilid 2, Komunitas Pejuang Literasi untuk Umum, buku antologi Father, A Tribute, Komunitas Pejuang Literasi untuk Umum tahun 2018, karya tulis yang pernah dipublikasikan, artikel tentang kecerdasan dan skor IQ, artikel P2T untuk orang tua murid SMU 3 Bandung 2017, artikel tentang pemikiran anak, Buletin Biro Psikologi Noema untuk Umum 2016, artikel tentang pentingnya pemeriksaan psikologis dalam area pendidikan, Buletin Biro Psikologi Noema untuk Umum tahun 2015, dan lain-lain. Training dan workshop yang pernah diikuti, workshop Expressive Arts Therapy and Experiential Workshop for Mental Health Professional and Others who work with teenagers and adults, Training for Trauma Counseling and Disaster Mental Health Relief, Training Parenting Hypnotherapy, Training Subjective Wellbeing, Workshop for Accelerating Trauma Healing with EMDR Therapy, workshop publikasi metode RASCH untuk penelitian ilmu, dan lain-lain. Pengalaman lain, narasumber pada media televisi, radio, majalah, dan tabloid berkaitan dengan materi perkembangan anak dan masalah-masalah sosial, fasilitator dan section editor, menulis buku bareng komunitas pejuang literasi. Pengalaman lainnya, pembicara pada pelatihan workshop, seminar untuk guru, orang tua, dan umum di universitas, lembaga, dan komunitas, narasumber Kulwab, Writing for Healing, Tetap Waras dan Emosi Negatif Terkibas, Komunitas Pejuang Literasi tahun 2020, narasumber Parent Sharing, Komunitas Pola Komunikasi Antara Orang Tua dan Anak, MDA, Makdis 2020, narasumber Parent Sharing, Belajar Sepanjang Hayat, Parent Support Group Kinanti 2020, narasumber Parent Sharing, pentingnya curcol bareng ABG kita, Amos, Sekolah Dasar Firdaus Bandung 2019, narasumber Sharing Session Bipolar Care Indonesia Bandung, BCIB Bipolar Care Indonesia Bandung 2019, pengalaman lainnya, pembicara pada pelatihan, workshop, seminar untuk guru, orang tua, dan umum di universitas, lembaga, dan komunitas.
Narasumber pada seminar Islamic Fair berbicara tentang wanita, Departemen Psikologi Fakultas Bandung, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia 2018. Narasumber pada seminar Pendidikan Seksualitas Anak Usia Dini PGTK SAI Center Bandung 2018. Narasumber sharing session Being Friendly with Hyperactive Child ADHD, Komunitas Parenting and Parenting 2018. Narasumber sharing session, mendidik anak di era digital, komunitas parenting and parenting 2018. Narasumber mini seminar mendeteksi gejala penyimpangan seksual dalam lingkungan pendidikan di boarding school Darut Tauhid 2018. Pembicara pada pelatihan workshop seminar untuk guru orang tua umum di universitas, lembaga, dan komunitas. Narasumber pada seminar populasi komunikasi International Women University tahun 2017. Narasumber pada seminar peranan orang tua dalam pengasuhan anak menghadapi era digital Direktorat Jenderal Bea Cukai DJPC 2017. Narasumber pada pelatihan identifikasi permasalahan siswa di Biro Cahaya Mustika Cilacap 2015, narasumber pada pelatihan asesmen perkembangan anak P2T Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2014, dan lain-lain. Pengalaman lain, fasilitator pertemuan orang tua, parent sharing pada orang tua murid yang memiliki anak dengan kemampuan cerdas istimewa, bakat istimewa, dan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, trainer untuk guru dan orang tua dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus, dan pembuatan individual evaluation program IEP, trainer untuk siswa dan guru dalam pendampingan anak cerdas istimewa, bakat istimewa. Sekian CV dari narasumber kita. Bu Linda banyak sekali pengalamannya, jadi hari ini kita meminta kepada Ibu untuk sharing bersama kita tentang pengalaman-pengalaman dalam melakukan training dan berbagi ilmu sebenarnya tentang kegiatan membaca bagi psikologis anak itu sendiri bagaimana. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Linda. Baik, terima kasih Mbak Prima. Suara saya terdengar jelaskah? Terdengar, Ibu. Oh ya, baik, terima kasih. Terima kasih banyak untuk kegiatan hari ini. Sebelum saya memulai, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang sudah mempercayakan saya untuk menjadi narasumber. Kemudian menyapa pada Bu Lutfiati Makarim sebagai Ketua Acara dan selaku Kepala Bidang Layanan Koleksi Umum. Mbak Prima Dita Tunjung Wulan sebagai moderator yang luar biasa. Kemudian Mbak Novi Prasetyo Utami, narasumber yang kedua ya, Pustakawan Perpus Nasional RI. Kemudian juga Mbak Arliana Wijayanti, juga Mas Faiz ya, yang tadi yang pertama. Selamat pagi menjelang siangnya karena sudah jam hampir 9:30 kepada Bapak Ibu sekalian yang luar biasa bersemangat. Saya juga kaget tadi ternyata CV saya dibacakan semuanya. Ini sudah share materi kah, Mbak Prima? Boleh dibantu Mbak Prima untuk share materinya? Sebelah mana ya? Halo, Mbak Prima. Oke. Nah, ini. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu yang bersemangat selalu dalam menemani buah hati selama masa pandemi ini. Saya pribadi ya, jujur luar biasa kerepotan sebetulnya untuk membagi waktu, membagi kegiatan yang menurut saya
semuanya dikerjakan dalam satu tempat, yaitu di rumah begitu. Ya kerja juga, kemudian mengurus anak juga, kemudian melakukan kegiatan sehari-hari juga, masak dan lain-lain. Kalau kemarin kan sebelum masa pandemi kita bisa berbagi ya, berbagi tempat gitu. Ketika di tempat kerja kita bisa menjadi orang yang bekerja. Ketika di rumah kita bisa full menjadi ibu rumah tangga. Nah sekarang nih satu tempat langsung kita menjadi seseorang yang dengan peran bermacam-macam gitu. Wah ini tantangan yang lumayan juga ya. Oke, ini sudah mulai sharing kah? Seperti ini bentuknya kah atau akan dibuat bagaimana? Kayaknya kurang begitu jelas ya terlihat ya Pak seperti ini. Baiklah, mohon diberitahukan Mbak Prima apabila nanti pada saat saya menjelaskan ternyata waktunya melebihi dari yang diharapkan. Karena kalau sudah ngomong biasanya saya, wah kalau ngajar juga biasanya mahasiswa saya, Bu mohon maaf waktunya sudah sampai pada waktunya. Oh ya baik, terima kasih. Nah saya juga mohon bantuannya nanti untuk diingatkan kembali mengenai waktunya. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu share PowerPoint-nya, kegiatan membaca bagi psikologis anak. Nah, membaca. Bapak Ibu di sini kira-kira punya hobi membacakah? Dijawab dalam hati masing-masing ya Bapak Ibu. Kalau misalnya, apa sih manfaat membaca itu sebetulnya? Banyak sebetulnya. Tapi kemudian kegiatan membaca, adakah dampak psikologisnya bagi anak? Wah, ternyata hari ini nih baru kita mau kaji bersama-sama. Baik, bagaimana Mbak Prima? Kegiatan membaca, oke. Nah, alur agenda parenting hari ini, yang pertama akan saya coba untuk menceritakan mengenai gambaran yang terjadi selama masa pandemi ini. Kemudian, apa itu kegiatan membaca? Selanjutnya, bagaimana kegiatan membaca membangun kelekatan atau disebut juga sebagai attachment. Halo? Oh ya, oke. Dan selanjutnya adalah kegiatan membaca dalam mengembangkan imajinasi anak. Sepertinya ada masalah untuk share PowerPoint-nya ya, Mbak Prima. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa terbaca ya mengenai apa yang akan kita bahas ini. Baik, kita lanjutkan kembali. Alur agendanya kurang lebih seperti itu. Bisa kita lanjutkan? Nah, ya. Betul, Mbak. Ini ada Mbak Listiani ya, diperbesar aja PP-nya. Iya, Mbak. Sepertinya ini sedang berusaha oleh tim dari Perpusnas untuk diperbesar. Ya, sambil menunggu untuk sharingnya. Nah, berkaitan dengan masa pandemi ini ya, seperti yang kita ketahui bahwa masa pandemi ini tidak hanya dialami oleh satu orang atau tidak hanya dialami oleh Indonesia saja, tapi ini kejadian luar biasa yang dialami oleh seluruh orang di dunia.
ini berdampak global, makanya disebut sebagai pandemi. Boleh disampaikan mengenai slide yang ketiga, Mbak? Kegiatan membaca bagi psikologis anak. Halo Mbak Supartini, kemudian Mbak Rini Indriastuti yang sudah hadir. Boleh dilanjutkan Mbak di materi slide yang ketiga. Oke. Nah, materi slide ketiga ini saya mau menggambarkan bahwa keadaan pandemi saat ini kita diharuskan untuk stay at home. Walaupun kemarin di Bandung terutama ya PSBB sudah mulai dilonggarkan, tapi ternyata report kesehatan bahwa kenaikan pasien terjangkit COVID ternyata malah bertambah. Saya juga tidak tahu nih bagaimana itu bisa terjadi, tapi untuk tetap menjaga kesehatan kita, keamanan kita, sepertinya kita tetap berusaha untuk stay at home dulu. Kalau hal-hal yang urgent sekali, mungkin baru bisa kita pergi. Nah, perubahan masa pandemi ini juga kita menjadi bekerjanya work from home. Itu tadi yang saya sampaikan di awal ya, bahwa kita work from home, terus kemudian juga anak-anak juga school from home, jadi semuanya apa-apa from home. Jadi ini yang menyebabkan kebingungan juga secara psikologis. Baik kita sebagai orang tua maupun anak juga itu sebetulnya mengalami hal yang sama dengan orang tua. Nah, ini gambar yang ketiga sebetulnya kalau diperbesar, ini gambar anak-anak yang sedang mengerjakan tugas lewat gadget atau gawainya. Luar biasa ya, kalau tahun kemarin saya masih mengkampanyekan dengan teman-teman psikolog bahwa penggunaan gadget atau gawai ini sebaiknya dibatasi. Kalau saat ini, karena apa-apa bersentuhan dengan yang namanya work from home, kemudian school from home, jadi mau tidak mau kita harus menggunakan gawai atau gadget ini. Namun tetap kita memberikan batasan hanya untuk keperluan sekolah atau keperluan-keperluan yang memang urgent, bukan untuk kegiatan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan hal utama. Nah, ini juga perlu disampaikan kepada anak ya. Oke, selanjutnya materi slide selanjutnya. Oke, mudah-mudahan yang lain juga merasa nyaman ya untuk membaca seperti ini, karena tampaknya ada agak kesulitan untuk share materinya. Oke, perubahan yang terjadi dalam aktivitas anak dan orang tua yaitu mulai merasa jenuh saat harus berada di rumah. Ya, beberapa minggu kemarin kami sempat mengadakan kuesioner yang menanyakan apa sih permasalahan yang terjadi selama masa pandemi ini. Nah ini jenuh atau bosan. Selamat datang Mbak Fit Hidayah. Ini baru masuk ya sepertinya ya. Oke. Nah, ini mulai merasa jenuh saat harus berada di rumah. Iya betul. Itu yang disebut kalau kata anak saya bilang bosan mam. Kamar lagi, terus ke depan TV lagi, kemudian ke kamar atau kantor untuk bekerja. Jadi kami memang punya tempat yang di-set untuk saya bekerja dan anak saya juga bisa ikut mengerjakan tugas-tugasnya di sana. Oke. Selamat datang Mas Igede Made Astawa. Oke. Ini baru datang juga ya. Baru selanjutnya, aktivitas yang terbatas membuat anak merasa bosan. Itu tadi ruang lingkupnya menjadi lebih kecil. Asalnya kan anak itu punya lingkup sosial itu di rumah, juga di sekolah, juga tempat bermain. Sekarang karena ada pandemi ini, jadi anak hanya punya lingkup sosialnya di rumah saja gitu.
Nah, ini juga yang membuat anak aktivitasnya terbatas dan ia merasa menjadi bosan juga. Rumah ini kan sebesar apa sih sebetulnya rumah kita dibanding sekolahnya dan dibanding tempat dia bermain gitu. Tempat bermain, tempat les, dan lain-lain. Nah, ini menimbulkan hal-hal psikologis juga bagi anak. Kemudian penggunaan gadget. Nah, penggunaan gadget juga nih. Jadi menjadi lebih sering ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa walaupun sering kita bersentuhan dengan gadget atau gawai, tapi kita sebagai orang tua juga tetap perlu memprioritaskan batasan waktu penggunaan gadget ini sendiri. Setelah selesai dengan gadgetnya, dengan tugas sekolahnya, terus apa yang harus dilakukan? Itu yang perlu disampaikan pada anak. Nah, selanjutnya, intensitas pertemuan setiap hari di rumah yang lebih sering dapat memicu terjadinya konflik antara anak dan orang tua, antara orang tua dan orang tua, kemudian antara anak dan anak. Itu pasti terjadi. Nggak heran ya kalau misalnya melihat anak misalnya berantem, lebih sering berantem. Nah, itu tadi karena ruang lingkup sosialnya itu menjadi mengecil gitu. Dan itu juga berdampak secara psikologis bagi anak sendiri. Karena ketemu dia lagi, tempatnya ke situ lagi. Ibaratnya kalau kita aja ya, makan makanan yang sama tiap hari, minum minuman yang sama tiap hari, ada rasa bosannya juga sih. Nah, gitu kurang lebih. Oke, slide selanjutnya. Nah, hubungan yang terjadi antara anak dan orang tua ini mempengaruhi pola interaksi antara anak dan orang tuanya juga. Itu tadi pola interaksinya. Baik, ya baik. Kadang-kadang juga ada berselisih paham sedikit. Nah, ini yang perlu orang tua dan anak sama-sama bisa mengcounter. Gimana ya caranya supaya ada perselisihan paham, namun cepat reda. Nah, seperti itu. Karena kalau misalnya terus-terusan, ini kita dalam satu tempat loh, dalam satu ruangan loh. Kalau misalnya marahnya lama-lama, kalau misalnya keselnya lama-lama, itu akan berpengaruh gitu secara psikologis. Oke, baik. Next, selanjutnya. Nah, ini persepsi yang perlu difahami. Uh, ini maaf tadi. Ada sedikit intermezzo dari anak saya. Kebetulan hari ini anak saya juga sedang ujian PAT. Jadi karena PAT kan diharapkan jujur ya. Jadi saya meminta anak saya kerjakan dulu sendiri semampunya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini juga salah satu tugas anak juga ya. Dan saya mempercayakan pada anak saya untuk mengerjakan sendiri, untuk menggunakan sendiri gawainya. Oke, persepsi tentang kondisi darurat. Hal ini yang penting bagi orang tua untuk memiliki persepsi bahwa saat ini merupakan kondisi darurat. Jadi, kenapa sih kita harus perlu punya persepsi kondisi darurat? Ini yang membuat kita nanti akan memaklumi kondisi yang tadinya kita harapkan sangat ideal dengan nilai 10. Sekarang kita agak turunkan sedikit, mungkin dinilai 8. Tapi ternyata 8 ini juga dengan kondisi seperti ini sebetulnya nilainya juga 10 loh jadinya. Nah, seperti itu. Kondisi darurat seperti ini. Nah, misalnya ini tadi, anak saya dengan ujian, terus saya sampaikan, kakak, mama hari ini akan ada acara, kamu nanti yang semangat untuk mengerjakan sendiri ya. Nah, kondisi-kondisi seperti itu karena dia biasanya ditemani oleh saya walaupun saya hanya di sampingnya tapi secara psikologis dia merasa bahwa aman gitu. Jadi butuh dukungan support dari ibunya juga untuk di sampingnya. Nah, ini kondisi yang seperti ini yang saya sampaikan pada anak saya bahwa mama harus bekerja dulu, kamu mama percayakan untuk bisa mengerjakan sendiri. Dan dia pun jadi pede gitu. Ketika saya menyampaikan dulu intro di awal, bahwa ada kegiatan mama dan kamu bisa melakukannya sendiri. Nah, seperti itu. Ya, ini kondisi darurat yang perlu ada di persepsi orang tua. Oke, selanjutnya. Nah, persepsi kondisi darurat ini pun akan membantu
ekspektasi dan kegiatan orang tua menjadi lebih dapat menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan darurat saat ini. Ya, kondisinya seperti ini, pandemi yang hanya di rumah lagi, dengan peralatan yang seadanya, apalagi banyak pekerja yang dengan kondisi ini penghasilan secara finansialnya juga menjadi terpengaruh. Nah, ini juga kan berarti kondisinya darurat ya. Darurat di sini artinya nggak semua nih. Ini ada gadget baru, ada mainan baru, dan hal-hal yang baru harus dibeli. Nggak seperti itu gitu. Jadi orang tua mempunyai persepsi mengenai kondisi darurat ini, dan kita sebagai orang tua perlu menyampaikan pada anak juga, sehingga anak dan orang tua memiliki persepsi yang sama mengenai kondisi darurat saat ini. Nah, apa sih tujuannya sehingga kita perlu menyamakan persepsi kondisi darurat berkaitan dengan ekspektasi dan kegiatan orang tua dalam membangun relasi dengan anak? Apa sih nantinya? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sehingga yang terjalin adalah kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi kedaruratan saat ini. Seperti apa nih kegiatan membaca? Nah, kegiatan membaca ini bukan kegiatan membaca dari huruf-huruf satu ke huruf yang lainnya ya, tapi kegiatan yang dapat dilakukan bersama antara anak dan orang tua. Kegiatan ini bukanlah kegiatan ilmiah, bukan ya, bukan kegiatan membaca yang untuk menghimpun hal-hal secara ilmiah, namun bertujuan untuk menciptakan hubungan yang lebih erat antara anak dan orang tuanya melalui kegiatan membaca ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kegiatan membaca ini sebetulnya banyak hal yang bisa terjadi di dalamnya. Kegiatan membaca ini bisa juga kita buat sekreatif mungkin, sehingga kegiatan membaca ini menjadi suatu kegiatan yang membentuk suatu pengalaman yang baru. Apalagi situasi seperti ini, situasi pandemi ini, kemudian orang tua dan anak menjadi bisa lebih kreatif dalam menciptakan suatu hubungan dan menciptakan kegiatannya. Seperti ini yang saya contohkan ya, kegiatan membaca bersama orang tua dapat dijadikan ajang untuk bertukar cerita antara anak dan orang tua. Nah, ceritanya kita membaca nih. Oh ya, kebetulan saya dan anak saya, kami sebetulnya bukan keluarga yang hobi membaca. Jujur ini bukan keluarga yang hobi suka membaca, tapi berusaha untuk konsisten mencoba untuk menjadikan kegiatan membaca sebagai salah satu rutinitas kami. Jadi misalnya satu hari kami berusaha untuk membaca apapun. Dan alhamdulillahnya dari kegiatan membaca itu, ujung-ujungnya saya dan anak saya bisa meng-create sesuatu, mengimajinasikan sesuatu, sehingga menjadi buku. Ya, jadi saya dan anak saya masing-masing sudah menghasilkan, saya pribadi menghasilkan beberapa buku dan anak saya menghasilkan satu buku antologi bersama komunitas anak saya. Ini kebetulan ini buku yang terbaru, Student Mummies. Oke. Dan ini buku anak saya bersama teman di komunitas membacanya. Nah, oke, di komunitas literasi dan membacanya ya. Nah, ini awal asal muasalnya dari ini, kegiatan membaca bersama orang tua dapat dijadikan ajang untuk bertukar cerita antara anak dan orang tua ini. Saya dan anak saya bertukar cerita asalnya. Kita buka yuk buku tentang ini, baca sama-sama. Terus kemudian sudah baca nih satu cerita, terus kemudian keingetan nih, oh ya ini kok sama ya ceritanya dengan cerita temannya dia di sekolah. Nah kemudian dia ceritakan pada saya. Terus saya pun juga bilang, oh iya dulu mamah nih ada cerita yang sama waktu mama di SD. Jadi saya berusaha untuk uh,
memberikan respon pada cerita dia dengan menyamakan persepsi, menyamakan umur dari cerita saya waktu di SD. Nah, ini juga salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk membangun hubungan pada saat melakukan kegiatan membaca ini dengan anak. Jadi tidak melulu kita membaca, oh sudah dibacakan, sudah aja seperti itu. Atau kemudian kita membaca dengan um, ada dramatisasinya, dengan suara dan lain-lain. Tapi kemudian setelah itu apa ya? Nah ini tadi, kita bisa bertukar cerita. Ini juga hal yang sangat menarik yang dilakukan oleh beberapa teman saya, dan menurut beberapa teman saya tersebut ternyata anaknya yang tadinya pendiam ternyata lama-lama akhirnya bisa uh, menjadi cerewet gitu. Asalnya yang mau sendiri, akhirnya karena bertukar cerita ini dan orang tua meresponnya dengan memberi cerita yang sama di waktu dan usia yang sama pada saat orang tua dulu gitu. Kan orang tua lebih banyak pengalamannya kan gitu. Jadi ternyata anak ini juga punya uh, persepsi tersendiri bahwa oh ternyata cerita aku direspon ya oleh orang tuaku. Nah ini nih, ini satu hal positif juga. Respon dari orang tua. Respon dari orang tua itu yang sangat penting sekali, uh, yang akan membangun hubungan pada saat orang tua melakukan kegiatan membaca bersama ini. Oke, slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Oke, nah ini yang tadi saya sampaikan, membangun relasi. Membangun relasi yaitu attachment. Kegiatan membaca dapat membangun kelekatan atau attachment dengan orang tua. Itu tadi, adanya respon dari orang tua ternyata betul-betul membuat anak merasa bernilai positif gitu, bernilai bahwa dirinya berharga, dirinya dihargai. Oh iya ya, ternyata orang tua saya menanggapi cerita saya dengan bersemangat gitu. Apalagi mimik wajah kita yang tampak bersemangat mendengarkan cerita dia, itu juga membuat anak menjadi, oh ternyata cerita aku didengar ya selama ini, itu muncul insight seperti itu pada anak. Nah, hal ini yang disebut sebagai kelekatan atau attachment. Nah, kelekatan sendiri boleh di slide selanjutnya. Nah, saya mengambil dari Bowlby ya, tahun 1969. Bukunya kebetulan buku sudah tua, tapi ini grand theory dari attachment sendiri. Manusia dilahirkan dengan sifat bawaan yang mendorong mereka untuk mendekat dengan figur lekat pada waktu dibutuhkan. Artinya apa? Kelekatan yang terjalin atau attachment yang terjalin akan lebih kuat. Ikatan yang terjalin akan lebih kuat di sana. Jadi, dalam kegiatan membaca dan orang tua yang merespon membaca kegiatan membaca tersebut ternyata akan membuat berbagai keuntungan, yaitu membangun relasi dan meningkatkan kelekatan. Itu tadi, karena memang sifatnya sifat bawaan itu memang mendorong, misalnya seperti anak-anak ya cenderung lebih dekat dengan ibunya karena itu tadi, karena adanya persepsi kelekatan anak bayi misalnya usia lahir 0 sampai 1 tahun itu kelekatannya itu lebih dekat dengan ibunya. Itu tadi memang diciptakan seperti itu, tapi tidak menutup ya kelekatan juga dengan ayah. Jadi kalau mengambil istilah dari agama yang saya anut, itu kan ada ceritanya ya dari bahwa siapa yang harus dihormati, ibumu, 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 lalu ayahmu. Nah, sebetulnya porsi kita sebagai ibu itu ternyata 3/4 sebetulnya, tapi tidak mengenyampingkan.
porsi ayah juga, karena di sana ada 1/4-nya porsi ayah juga untuk bisa membangun kelekatan itu tadi. Nah, ada juga persepsi bahwa bagi em, anak anak laki-laki, ibu adalah first love-nya. Begitupun kebalikannya. Bagi anak perempuan, ayah adalah first love-nya. Nah, itu banyak persepsi yang menurut saya semuanya adalah benar, tidak ada yang salah. Karena semuanya ternyata dari teori kelekatan ini atau attachment ini, masing-masing individu manusia di dunia ini tidak ada yang bisa sendiri gitu. Sebetulnya. Nah, oke, kita lanjutkan kembali. Nah, kelekatan ini nantinya akan mempengaruhi perasaan aman bagi anak, sehingga mempengaruhi perkembangan kognisi, emosi, dan sosial anak. Wah, luar biasa ya. Membangun kelekatan hanya dari kegiatan membaca, kemudian kegiatan membaca tersebut kita respon secara positif sehingga anak juga merasa berharga. Ternyata ini membangun berdampak pada perkembangan kognisi, emosi, dan sosial anak. Nah, perasaan aman pada anak juga akan turut mempengaruhi perilaku anak ini gitu. Jadi ada juga yang bertanya pada saya, gimana ya Bu untuk membuat anak saya jadi nurut pada saya? Nah ini tadi, kalau kita sambungkan dengan teori kelekatan atau attachment, ini berkaitan dengan secure attachment atau kelekatan aman, kelekatan dengan perasaan aman. Itu tadi, adanya respon dari orang tua, adanya perasaan dihargai dari orang tua, itu akan membangun secure attachment. Akhirnya apa? Perasaan aman pada anak akan turut mempengaruhi perilakunya. Akhirnya anak jadi jauh lebih nurut pada orang tuanya. Kita nggak harus sampai 3-4 kali nyuruh gitu. Satu kali disuruh mungkin dia nggak dengar. Kedua kali disuruh langsung dikerjakan. Nah, ini sebetulnya bentuk dari perilaku anak akibat dari adanya kelekatan atau attachment itu tadi. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kegiatan membaca menjadi kegiatan yang dapat mengembangkan pengalaman imajinasi anak. Ya, betul. Pengalaman imajinasi anak ini adalah pengalaman yang harus distimulasi oleh orang tua. Karena kalau orang tua hanya uh, memberikan pengalaman belajar melalui pengalaman akademik, seperti pelajaran, matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan lain-lain, ini tidak akan mengasah pengalaman atau kemampuan imajinasi anak yang lain gitu. Padahal ini sangat diperlukan juga gitu. Karena perkembangan anak itu harus balance antara eh, pengalaman belajar akademisnya juga pengalaman belajar imajinasinya. Ini. Nah, kegiatan membaca bagaimana sih dapat mengembangkan imajinasi? Nah, itu tadi. Pada saat melakukan kegiatan membaca, kemudian bertukar cerita pada anak, bantu anak dengan menggali dari sudut pandang imajinasinya. Kalau menurut kamu, kegiatan yang dilakukan si A bagus nggak ya? Baik nggak ya? Kalau dia bilang, oke. Okay. Nah, anak saya kebetulan sudah selesai PAT-nya. Terima kasih ya, kakak. Hai. Saya berharap untuk di profesional, tapi karena kita bekerja di rumah, bersinggungan dengan anak dan orang tua, jadi keadaan seperti ini pasti bisa terjadi. Ya, baik. Kita lanjutkan lagi. Pengalaman imajinasi. Oke, pengalaman imajinasi tadi, ketika sudah kita sampaikan baik nggak ya menurut kamu? Ketika dia bilang, oh baik menurut saya, padahal pandangannya berbeda dengan orang tua. Nah, di sini kita mulai mengembangkan imajinasi anak. Kok bisa ya? Menurut kamu baik, tapi menurut
mama nggak baik loh, atau menurut ayah itu kurang baik loh. Seperti zaman sekarang tuh kan anak-anak tuh kalau misalnya, ini mohon maaf ya, saya nggak tahu ya, ini kebiasaan yang saya lihat dari sebagian anak yang saya tangani. Ketika dia datang ke suatu tempat, tempat duduknya kurang enak gitu atau lebih besar daripada dia biasanya langsung menaikkan kakinya. Menaikkan kakinya, saya paham bahwa anak ingin mencari posisi yang aman, posisi yang nyaman juga buat dia, sehingga dia menaikkan kakinya melipat seperti itu, padahal itu kursi untuk duduk. Nah, ini kan kalau dari sudut pandang orang tua, sebetulnya ini pada saat bertamu itu masih hal yang kurang sopan. Nah, kalau menurut pemikiran anak, ini hal yang nyaman buat dia, hal yang tidak apa-apa dilakukan. Nah, hal ini yang perlu juga apa namanya, bisa kita sampaikan bahwa ini perbedaan apa value atau nilai. Nah, kemudian kita sampaikan bahwa oh kalau misalnya bertamu tidak apa-apa, kita tahan dulu ya untuk menghormati yang punya rumahnya. Karena belum tentu yang punya rumah memiliki persepsi yang sama bahwa tidak apa-apa untuk duduk seperti itu. Nah, ini juga jadi menambahkan pengalaman-pengalaman yang sebetulnya menurut dia a real fact, dia nyaman dengan keadaan dia duduk bersila seperti ini gitu. Tapi ternyata di dalam lingkungan ada hal-hal yang masih harus, oh ini seperti ini tuh kurang begitu baik gitu. Nah, ini pengalaman baru buat dia. Terus apalagi kemudian hal-hal imajinatif lain ya, hal hayalan misalnya kalau dulu tuh ada cerita gajah yang terbang, nah seperti itu. Hah, kok bisa sih, kan gajah sebegitu besar, masa sih dia bisa terbang? Atau gajah berwarna pink, kok bisa sih gajah berwarna pink? Nah, hal seperti itu. Jadi menambah kekayaan imajinasi anak ini juga sangat diperlukan untuk membangun kemampuan anak menjadi seimbang, bukan hanya seimbang secara akademis, tapi juga seimbang akan pengalaman imajinasinya. Oke, kita lanjutkan lagi dengan slide selanjutnya. Nah, pengalaman baru ini akan membuka jaringan saraf anak, sehingga pengalaman tersebut akan membantu sel otak membentuk memori baru. Nah, pengalaman yang membentuk memori baru ini nantinya akan memperkaya koneksi antar sel otak anak. Kebayang ya, setiap kali kita memperkaya pengalaman anak, setiap kali juga kita membantu anak untuk membangun koneksi antar sel otak anak. Apa sih faedahnya ketika kita memperkaya koneksi antar sel otak anak? Apa sih faedahnya? Ini di slide selanjutnya. Nah, beberapa penelitian ilmiah menunjukkan bahwa anak yang mengalami stimulasi, saya menyampaikan bahwa pengalaman itu juga merupakan suatu stimulasi ya. Apalagi stimulasinya itu optimal, maka anak akan mengalami kenaikan poin sebanyak 30 dalam kecakapan kecerdasannya. Luar biasa ya, kecerdasan verbal maupun performance nantinya akan meningkat 30 poin pada saat stimulasinya sudah berkembang secara optimal. Ada yang bertanya juga, berarti stimulasinya bisa dilakukan kapan ya Bu ya? Soalnya anak saya ini udah 14 tahun. Oh, kapanpun. Nah, jadi kalau Wessler bilang, ini salah seorang psikolog yang meneliti tentang kecerdasan, dia bilang bahwa memang perkembangan otak itu berkembang secara menetap itu sampai usia 14 tahun. Artinya perkembangan inteligensi bawaan berkembang sampai usia 14 tahun, namun kecerdasan inteligensi lain yang didapat dari lingkungan itu berkembang sampai usia kurang lebih 40 tahun. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu anak kita ataupun kita sendiri nih yang masih berusia 20-an, 30-an. Nah, itu sebetulnya kita masih
bisa mengembangkan potensi diri kita menjadi ke arah yang lebih baik. Terus Bu, setelah 40 tahun gimana dong? Wah, jangan khawatir. Setelah 40 tahun, banyaknya pengalaman, pengetahuan yang didapat, itu akan membuat seseorang masuk pada fase wisdom atau bijaksana. Nah, bijaksana ini suatu hal yang, wah menurut saya luar biasa didapat dari proses yang sudah lama seperti itu. Nah, dengan adanya wisdom ini, maka persepsi orang usia 40 tahun itu juga akan punya hal yang value-nya berbeda dibanding orang yang berada usianya jauh di bawah usia 40 tahun. Hal seperti itu ya. Jadinya jadi jangan khawatir. Maka itu kenapa hidup itu ada juga yang menyatakan bahwa hidup adalah pembelajaran seumur hidup. Betul, karena ternyata proses itu tidak berhenti hanya sampai usia 40 tahun, tapi ada lagi perkembangan selanjutnya sampai seseorang tersebut uh, sudah meninggal atau wafat. Artinya hidup itu terus belajar. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat next slide. Nah, ini penutup dari saya, penutup bahwa perlu memahami bahwa saat ini adalah kondisi darurat di mana semua orang mengalami hal yang sama. Ini yang akan membangun persepsi yang sama juga antara orang tua dan anak, sehingga membentuk suatu persepsi dan kegiatan yang nantinya akan bisa sama-sama seimbang dilakukan. Sebentar, mohon maaf. Gimana? Mohon maaf, kita lanjutkan kembali. Lalu yang kedua adalah bantu anak untuk menemukan secure attachment. Nah, itu tadi, kelekatan yang aman agar tetap dapat berkembang optimal walau di masa pandemi ini. Itu tadi, secure attachment atau attachment yang aman bagi anak itu tadi akan mempengaruhi pola perilaku anak. Apalagi di masa pandemi saat ini ya, yang kita lingkupnya sekecil ini, terus kemudian walaupun kita tetap bersosialisasi, tapi hanya melalui tatap muka, melalui webinar seperti ini. Nah, ini juga dari beberapa penelitian psikologis kemarin sempat ada yang memaparkan bahwa kita mengalami yang namanya kelelahan dalam menghadapi webinar seperti ini. Yaitu tadi karena ternyata otak kita itu sepertiganya itu memiliki kemampuan untuk menangkap ekspresi muka gitu. Kebayang ya sekarang dengan setiap hari kita webinar terus-terusan, bukan sepertiga lagi, kita malah memaksa, memompa diri kita untuk punya mungkin 2/3, 3/3 malah untuk bisa bertatap muka seperti ini. Jadi ada kelelahan sebetulnya juga yang terjadi. Nah, ini juga yang kita sebagai orang tua harus menyadari bahwa anak kita harapkan untuk bisa memanajemen waktu untuk menggunakan gadgetnya, menggunakan gawainya untuk keperluan sekolah, untuk keperluan sosialisasi dengan bertatap muka seperti ini, atau keperluan lain, atau kegiatan yang lebih banyak kegiatan yang tidak terhubung dengan gawainya, itu akan lebih baik. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah memperbanyak kegiatan bersama dengan anak. Ini jelas sekali kita perlu memperbanyak kegiatan bersama dengan anak agar lebih banyak membangun hubungan dan membangun secure attachment pada anak. Dan yang terakhir, tetap memperlihatkan sikap yang optimis. Nah, walau apapun ya, walau misalnya kepepet, finansial juga, aduh naik turun segala macam, kita harus tetap memperlihatkan sikap yang optimis dan juga kreatif. Nah gitu.
kreatif dalam setiap kegiatan yang dilakukan walau dengan situasi yang seadanya. Kreativitas tadi, nggak punya buku nih, harus beli buku, nggak punya buku. Oke, kita bisa melakukan imajinasi dengan menggunakan buku yang seadanya. Kita bisa baca, terus kemudian kita karang, kita buat hal-hal imajinatif yang luar biasa bagi anak. Sehingga anak pun akhirnya masuk di dalam imajinasi kita dan akhirnya bisa ikut berimajinasi bareng dan akhirnya membentuk suatu hubungan attachment yang baik. Baik, kalau begitu ini sudah slide terakhir yang saya buat. Bagaimana Mbak Prima? Untuk materi, saya cukupkan dulu penjelasannya. Terima kasih banyak. Ya, silahkan Mbak Prima. Ya, terima kasih Bu Linda, luar biasa sekali materinya. Sangat banyak manfaat yang bisa kita dapat dari kegiatan membaca bersama dengan putra-putri tercinta. Dan dari mulai meningkatkan imajinasi, meningkatkan attachment antara ibu dan anak, atau orang tua lah, ayah juga. Ayah juga, bukan hanya ibu dan anak. Ayah jangan sampai dua kalian ya. Bahkan ayah tuh luar biasa imajinasinya. Oh iya, iya. Jadi ini luar biasa sekali. Dan sudah masuk beberapa pertanyaan, Ibu Linda. Tapi nanti kita pending dulu sampai di sesi tanya jawab. Oh baik. Karena ini untuk selanjutnya kita beri kesempatan kepada Mbak Novi untuk berbagi cerita. Bagaimana tadi waktu Ibu Linda menyampaikan harus kreatif mencari sumber informasi kalau udah nggak punya buku di rumah nih gimana nih gitu. Iya betul. Ya, karena Mbak Novi ini termasuk yang cukup kreatif buat mencarikan bahan bacaan bagi anak-anaknya gitu. Nanti akan sharing pengalaman bersama kita. Jadi kita bacakan dulu CV-nya Mbak Novi. Atau saya perkenalkan singkat aja Mbak Novi, bagaimana? Mbak Novi? Oh ya? Oh oke. Jadi Mbak Novi ini adalah ibu dari 2 orang putra dan putri yang kebetulan beliau adalah pegawai di layanan perpustakaan kami di Pusat Jasa dan Layanan Informasi lebih tepatnya. Beliau kemarin dalam keadaan pandemik ini mendampingi putra-putrinya belajar dari rumah dan putra-putrinya mulai bosan ya, Bu Mbak Novi ya, mulai bosan untuk membaca buku pelajaran. Jadi Mbak Novi berusaha untuk mencari alternatif yang lain, sehingga Mbak Novi hari ini dapat berbagi pengalaman bagaimana menghadapi putra-putrinya kemarin selama belajar di rumah. Pusingnya menjadi guru dadakan ya Mbak Novi ya. Langsung saja saya berikan waktu dan tempat untuk Mbak Novi untuk berbagi ceritanya. Silakan. Mohon maaf Mbak Novi belum terdengar. Belum terdengar Mbak. Mbak Novi di unmute dulu. Belum. Di unmute dulu Mbak Novi. Belum masuk. Udah? Sudah ya? Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Suara saya terdengar jelas? Baik. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali berjumpa dalam acara webinar Parenting di Tengah Pandemi. Yang saya hormati Ibu Linda sebagai narasumber,
Ibu Lutfiati Makarim sebagai Kepala Bidang Layanan Koleksi Umum Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, pada Mbak Arlin, senior saya di bidang layanan perpustakaan nasional, dan teman-teman di Perpustakaan Nasional serta Bapak Ibu di insya Allah seluruh Indonesia bisa hadir. Pada pagi hari ini, saya tidak akan memberikan materi, tetapi lebih pada sharing saja, berbagi cerita tentang pengalaman saya mendampingi 2 orang putra dan putri, yang satu kelas 5 SD, yang satu kelas 1 SD. Iya, Mbak. Oh iya, maaf. Saya unmute dulu. Baik. Jadi pada saat pertengahan Maret tepatnya, sekolahan anak saya memutuskan untuk kegiatan belajar anak-anak dilakukan dari rumah secara daring. Dan pada saat itu saya masih bekerja di kantor, belum ada program work from home ya Bu ya. Jadi saat itu antara senang dan sedih. Senangnya alhamdulillah anak-anak berada di rumah karena sekolahan belum mempunyai protokol yang jelas terhadap penanganan COVID. Kemudian tapi sedihnya bagaimana anak-anak di rumah sendiri, terus nanti otomatis mereka akan pegang gadget yang dulunya saya batasi, sekarang lebih bebas. Nah, apakah nanti anak-anak bisa memaksimalkan fasilitas yang dia berikan itu untuk sarana belajar? Mohon maaf. Iya, saya lanjutkan. Hingga pada akhirnya pertengahan Maret pun kantor memutuskan untuk work from home. Dan saya bisa mendampingi anak-anak belajar di rumah, bisa mengawasi anak-anak belajar di rumah. Tantangannya adalah, mungkin Mas Faiz bisa ditampilkan presentasinya. Oke. Tantangan yang saya hadapi selama mendampingi anak-anak di rumah adalah bagaimana memberikan pengertian kepada anak tentang virus corona, karena tidak mudah bagi saya waktu itu memberikan pemahaman kepada anak, apa sih itu corona, kemudian bagaimana membiasakan anak-anak untuk tetap berada di rumah, karena saat itu yang ada di pikiran anak-anak saya adalah, oh ini liburan, berarti bisa bebas main dengan teman-temannya, dan bagaimana menggunakan masker itu harus menjadi suatu kebiasaan, serta bagaimana kita harus sering-sering cuci tangan. Itu saya mengalaminya cukup sulit membiasakan itu kepada anak-anak. Kemudian tantangan yang selanjutnya adalah bagaimana mensiasati agar gadget yang dipegang oleh anak-anak saya itu bermanfaat sebagai sarana belajar, sehingga bukan sekedar untuk lebih banyak main game. Nah, saat itu saya mengambil satu bahan bacaan yang berjudul Komik Kita Si Binsa. Komik ini menceritakan tentang apa itu virus corona, kemudian bagaimana pencegahannya, sampai dengan apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa memutus penyebaran virus corona ini. Saya mengambil bahan bacaan ini dari aplikasi Ipusnas yang dipunyai, yang dipersembahkan oleh Perpustakaan Nasional. Kelebihannya menggunakan komik ini adalah mudah dalam menyampaikan pada anak-anak saya tentang virus corona. Kemudian yang saya sampaikan itu lebih mudah dipahami oleh anak. Dan pesan yang ingin saya sampaikan ke anak-anak itu lebih mengena. Jadi kita ketika mau tidur, saya ajak ngobrol anak-anak, kita baca buku yuk. Akhirnya kita buka komiknya, kita baca
bergantian. Jadi saya membaca, kemudian anak saya yang besar, kemudian dilanjutkan dengan anak saya yang kecil. Nah, itu sangat efektif untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak saya tentang virus corona. Nah, hasil yang saya capai saat itu adalah anak-anak bisa memahami tentang virus corona serta mau melakukan tindakan preventifnya. Jadi efek persuasifnya saya dapat, saya bisa persuasif ke anak-anak untuk tetap berada di rumah saja selama pandemi ini, bahwa ini bukan liburan, tetapi ini adalah belajar yang dilakukan dari rumah. Kemudian kalau memang harus keluar rumah, ayo kita pakai masker. Kalau dari luar rumah, kita cuci tangan, rajin cuci tangan. Setiap memegang sesuatu, kita rajin cuci tangan. Nah, itu bisa saya biasakan di anak-anak saya. Dan efeknya, dampak lain atau hasil lain yang utama adalah anak-anak saya tertarik untuk membaca bahan bacaan lain, sehingga gadget yang mereka pegang itu bermanfaat untuk menumbuhkan minat baca mereka. Nah, apa sih itu IPUSNAS? Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan digital yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional. IPUSNAS adalah aplikasi digital yang berbasis media sosial yang dapat digunakan untuk membaca e-book. Bagaimana cara kita untuk bisa commit? Mohon maaf, saya ulangi. Apabila ada kesulitan dalam penelusuran informasi, Bapak Ibu bisa memanfaatkan Tanya Pustakawan melalui alamat email layananreferensi@perpusnas.go.id ataupun live chat di web kami. Kemudian apabila ada pertanyaan terkait Perpustakaan Nasional, bisa menghubungi kami di alamat email info@perpusnas.go.id. Kemudian Facebook kami di ayo ke Perpusnas, di Twitter kami @perpusnas1, kemudian di Instagram kami @perpusnas.go.id ataupun di call center kami di 1500914. Kalau tadi
Ibu Linda menyampaikan gimana ya kalau nggak punya buku. Nah, kesimpulannya, kalau kita nggak punya buku, jangan khawatir. Kita tidak perlu keluar rumah, kita juga tidak perlu membeli buku untuk saat ini ya Bu ya, karena tadi seperti disampaikan Ibu Linda, penghasilan juga naik turun, perekonomian kita juga belum stabil, sehingga kita bisa memanfaatkan layanan digital Perpustakaan Nasional. Untuk saat ini Perpustakaan Nasional sudah mulai buka kembali layanan kami mulai 11 Juni kemarin. Tapi memang untuk Sabtu Minggu yang biasanya kami buka sekarang belum, hanya di Senin sampai dengan Jumat. Apabila Bapak Ibu kesulitan mengakses karena memang akses ke Jakarta saat ini sangat terbatas, memerlukan administrasi yang tidak mudah, jangan khawatir, Bapak Ibu bisa mengaksesnya di perpusnas.go.id. Demikian yang dapat saya sampaikan, sharing pengalaman saya mungkin belum seberapa dibandingkan dengan Bapak Ibu yang hadir di sini, senior-senior saya yang sudah cukup makan banyak asam garamnya dalam parenting, dalam mendidik putra-putrinya. Namun semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita dan seraya kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir, kita kembali dapat menjalani tata kehidupan normal dengan pola hidup yang lebih baik. Sekian dari saya, apabila ada pertanyaan dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Prima, waktu saya kembalikan. Ya, terima kasih Mbak Novi atas sharing pengalamannya. Jadi memang kami menyediakan layanan-layanan digital ini untuk bisa diakses jarak jauh secara gratis, bisa di-download melalui aplikasi iPusnas itu untuk buku elektronik ya Mbak Novi ya. Ya. Buku elektronik. Jadi nanti setelah ini yang belum mendownload atau belum mempunyai akun untuk iPusnasnya bisa segera mendaftar untuk menjadi anggota, bukan anggota, mohon maaf, bisa mengakses iPusnas. Mbak Prima, ya. Mohon izin, ini ada yang chat, bisa dijelaskan kembali tentang iPusnas karena tadi sempat hilang suaranya. Oh iya. Kalau begitu silakan Mbak Novi jelaskan kembali. Tadi memang sepertinya ada gangguan sebentar. Baik. Ya, saya serahkan kembali kepada Mbak Novi ya. Baik. Sekarang langsung saja saya jelaskan tentang iPusnasnya. Apa itu iPusnas? iPusnas adalah aplikasi digital persembahan Perpustakaan Nasional yang berbasis media sosial yang dapat digunakan untuk membaca e-book. Bagaimana kita bisa mendapatkannya? Bisa dengan download aplikasinya di App Store, di Google Play, ataupun di ipusnas.id untuk yang menggunakan perangkat komputer. Bagaimana untuk loginnya? Kita tidak perlu terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Nasional untuk dapat menggunakan iPusnas. Jadi untuk loginnya menggunakan alamat email ataupun alamat Facebook. Setelah nanti mendaftar, Bapak Ibu akan mendapatkan email verifikasi dari admin iPusnas. Dan setelah itu, setelah Bapak akses email tersebut, mendapatkan verifikasi untuk aktivasi akun, Bapak Ibu bisa memanfaatkan iPusnas itu untuk membaca kurang lebih kita mempunyai 600.000 judul buku. Seperti itu tentang iPusnas. Semoga bermanfaat dan apabila belum jelas bisa dibuka di web Perpustakaan Nasional di perpusnas.go.id. Demikian Mbak Prima, tambahan dari saya. Halo Mbak Prima, apakah dengar suara saya? Iya. Iya. Ya, sudah terdengar Mbak Novi. Iya, demikian yang bisa saya tambahkan tentang iPusnas. Apabila ada yang belum jelas, nanti Bapak Ibu bisa bertanya di sesi tanya jawab. Oke, baiklah Mbak Novi, terima kasih atas penjelasannya.
tentang Ipusnas dan juga sharing pengalamannya tentang menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Yang pertama untuk pertanyaan-pertanyaan, mohon maaf sebentar, saya pastikan dulu Ibu Linda apakah sudah kembali bergabung dengan Iya, kami? sudah Mbak Prima. Sudah dari tadi juga mendengarkan kok Mbak Prima. Oke. Terima kasih Bu Siap. Novi untuk penjelasannya dan kreativitas luar biasanya nih selama masa pandemi menemani Ananda ya di rumah. Jadi guru dadakan itu Bu ya. Iya, betul. Saya juga jadi guru dadakan. Dan ternyata menjadi guru tidak mudah. Ah, betul, Bu. Tantangan buat kita ya, orang tua kita Iya, pasti bisa. iya. Baiklah, Ibu Linda, ini ada beberapa pertanyaan. Saya bacakan saja untuk kemudian dijawab. Pertanyaan yang untuk sesi pertama, termin pertanyaan pertama, saya bacakan 3 pertanyaan ya, Ibu ya. Ya, silahkan Mbak Prima. Oh, baiklah. Dari Alfia Bu. Beliau bertanya bagaimana anak dengan orang tua yang LDR. Apakah attachment bisa terjalin dengan maksimal secara online? Karena anak saya beranjak 5 tahun dan sangat gemar membaca dan menggambar. Itu pertanyaan yang pertama, Ibu. Oke, Mbak kalau Yang misalnya kedua dijawab dari... satu-satu boleh nggak Mbak? Oh gitu. Oh baiklah, mungkin bisa dijawab dulu. Silahkan Ibu Linda untuk menjawab pertanyaannya. Maaf Ibu, Bu Linda. Mohon maaf, Bu Linda. Oh, mungkin Bu Linda sedang mengalami gangguan teknis. Saya bacakan pertanyaan berikutnya saja. Untuk Mbak Novi, ada pertanyaan dari Umi Halimah Saadah, instansi Umi Al-Mustajab. Narasumber yang dituju Mbak Novi, pertanyaannya, bagaimana cara mendaftarkan buku agar bisa masuk di aplikasi Ipusnas? Baik, Ibu Umi Halimah Saadah ya? Halimah Saadah, ya. Baik, bagaimana cara mendaftarkan buku untuk bisa ditampilkan di aplikasi Ipusnas? Ibu bisa berkirim surat elektronik ke bidang akuisisi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ke alamat email. Mohon nanti alamat emailnya bisa di-share oleh Mbak Prima. Oh baik, iya Mbak Novi nanti Iya. akan di-share bersama materi mungkin. Iya, nanti bisa mendaftarkan dulu bukunya atau bahan pustakanya di bidang akuisisi Perpustakaan Nasional untuk selanjutnya nanti untuk diproses ke Ipusnasnya. Begitu Mbak Prima. Baik. Apakah Bu Linda sudah masuk kembali? Bu Linda? Bu Linda? Bu Linda? Ternyata mungkin Bu Linda mengalami kendala teknis. Baik Mbak Prima, sambil menunggu Bu Linda, Ya. mungkin bisa diisi sedikit tambahan tentang Perpustakaan Nasional. Oh baik Mbak Novi silahkan. Iya, kalau tadi ada yang menanyakan bagaimana pendaftaran Ipusnasnya, sekarang sedikit menyinggung tentang aplikasi yang lain, ISBN.
ISBN bagi yang ingin mendaftarkan, bagi ingin mencari ISBN bisa akses di isbn.perpusnas.go.id. Kemudian bagaimana apabila kita ingin mendaftar secara online tadi, saya mungkin bisa jelaskan sedikit. Bapak Ibu bisa membuka alamat di laman web keanggotaan.perpusnas.go.id. Pastikan dengan mengisinya menggunakan NIK. Nah, di situ nanti Bapak Ibu ataupun nanti putra-putrinya sudah mempunyai nomor anggota perpustakaan yang bisa digunakan untuk mengakses e-resource. Pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk ke kami adalah bagaimana memperoleh kartu anggotanya. Untuk kartu anggota diperoleh dengan datang ke layanan keanggotaan di Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka nomor Selatan, di lantai 2, di layanan keanggotaan tepatnya. Di situ nanti Bapak Ibu akan dilakukan verifikasi data, kemudian diambil fotonya, dan kartu anggotanya langsung siap untuk dibawa pulang. Halo. Mohon maaf, ya. tadi sinyalnya hilang tiba-tiba. Oh baik, Bu Linda sudah bisa bergabung dengan kami? Ya, sudah bisa Mbak Prima. Saya bacakan lagi pertanyaannya atau ya, sudah Mbak siap Prima. untuk menjawab? Tadi baik. Pertanyaan baru 1, dan kalau boleh dari 3 pertanyaan, 1 pertanyaan dulu gitu Mbak Prima saya jawab, baru pertanyaan selanjutnya, begitu apa boleh Mbak Prima? Oh baik, ya nggak apa-apa, nanti kita sambil memilih lagi pertanyaan yang lain, melihat lagi pertanyaan yang lain, silakan dijawab dulu, Ibu. Iya. Tadi dari siapa ya, Mbak Prima, yang anak dan ortu yang LDR bisa tidak membangun attachment ini, usianya anaknya 5 tahun. Pertanyaannya dari Alfia Bu, ini mohon maaf Bapak atau Ibu Alfia Bu Linda? Oh iya, baik. Terima kasih Ibu atau Bapak Alfia. Ini pertanyaannya luar biasa. Ya, yang namanya attachment atau kelekatan ini, kita sebagai orang tua, niatnya, nawaitunya dulu, Ibu Bapak sekalian. Susah memang, kondisi kita bekerja dan lain-lain, tapi nawaitu kita adalah mengupayakan yang terbaik apa yang bisa kita lakukan untuk anak. Nah, saya yakin sisanya kita serahkan pada Tuhan, karena saya percaya ya bahwa ternyata ketika niat kita sudah baik dan berusaha untuk do the best apa yang bisa kita lakukan, itu akan berdampak positif ternyata. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah membaca di Secret bagaimana dampak dari alam bekerja untuk membantu niat kita yang sudah ada. Nah, seperti itu sebetulnya. Nah, balik lagi tadi, apa bisa kita membangun attachment walaupun kita LDR dengan anak? Tentu saja bisa. Nawaitu dulu, nawaitu tuh niat ya, Ibu Bapak. Niat kita dulu, kita luruskan bahwa kita berniat untuk membangun secure attachment untuk anak kita. Medianya apa? Ya inilah keterbatasan kita gitu. Nah, dengan keterbatasan yang ada, kita berupaya, bismillah, kita berhubungan lewat media online untuk anak kita, terus kemudian kita bangun, walaupun hanya dari wajah, kita tetap berusaha memberikan ekspresi yang terbaik. Percaya atau tidak percaya Bapak Ibu, dari penelitian Harvard University bahwa yang namanya komunikasi itu 70% ada di area wajah. Nah, seperti itu. 70% wajah, 20% adalah intonasi suara, dan 10% adalah isi dari komunikasi yang ada. Artinya, tidak usah berkecil hati kalau misalnya Bapak Ibu LDR-an dengan anak, tapi ingin membangun kelekatan juga nih, gimana caranya itu tadi? Ekspresi wajah kita dulu nih, capek, kesel, dan lain-lain. Yuk, kita berusaha untuk ekspresi yang bahagia. Halo, anak mama yang cantik, anak mama yang ganteng, anak papa yang hebat, anak papa yang ganteng. Apa kabar hari ini?
Nah, ekspresi wajah dulu, karena 70% itu ketika berkomunikasi ditangkap oleh anak. Oh, papa, mama dalam keadaan yang happy, ayah, bunda dalam keadaan yang happy, bapak, ibu dalam keadaan yang happy. Nah, happy itu akan ditangkap oleh anak sebagai bentuk hal yang positif. Nah, ini yang akan membangun secure attachment pada anak juga. Nah, seperti itu Mbak Prima. Ya, jadi ini menjawab juga pertanyaan tentang bagaimana selain jarak jauh ya Ibu, ada pertanyaan juga tentang bagaimana menumbuhkan kedekatan dengan anak yang terlanjur tidak dekat dengan orang tuanya. Itu pertanyaan dari Atu Komairo dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang, Ibu. Nah, ini juga triknya luar biasa untuk orang tua yang udah dari awal nggak deket dengan anak. Ini anaknya usia remaja ya? Ada keterangannya nggak Mbak Prima? Usia berapa? Tidak ada keterangannya untuk Ibu Atu Humairah, mungkin bisa memberikan keterangan melalui menu pesan kita, putra atau putrinya berumur berapa tahun? Umur berapa tahun kira-kira? Karena saya pikir anak usia di bawah usia berapa? Iya, Ibu. Usia 14 tahun, Ibu. Oh iya, usia remaja itu. Wah, usia yang lumayan tuh. Kalau misalnya kita dari awal nih tidak membangun secure attachment buat anak, ya ini anak juga akan kelihatan menjauh dari kita. Tapi kita jangan berkecil hati. Itu tadi, secure attachment tetap masih bisa kita bangun. Mumpung usianya masih segini, mindset kita sebagai orang tua, mumpung usianya masih segini, berapapun anak kita usianya. Karena itu tadi, saya percaya bahwa apapun nawa itu dari orang tua, itu adalah usaha yang terbaik yang dilakukan oleh orang tua. Sehingga ketika mau ngedeketin nih ke anak, nah, harus tahu dulu nih, anaknya cewek atau cowok nih. Usia remaja biasanya usia yang suka banget nih kumpul-kumpul sama temennya. Nah, ada triknya ketika membuka pembicaraan. Hindari kata kenapa kalau dengan anak remaja. Saya nggak tahu ya, karena saya coba memasukkan kata di awal kata itu dengan kata kenapa, itu ternyata Halo, Bu Linda. Suaranya terputus, Ibu. Ibu, halo Bu Linda. Putus-putus. Mohon maaf Ibu, Bu Linda masih bersama kami. Aduh, Bu Linda. Filmmaker apa? Halo Ibu, apakah masih bersama kami? Oh, mohon maaf, mungkin jaringan di tempat tinggal Bu Linda sedang bermasalah. Mungkin Mbak Novi bisa memiliki informasi yang lain yang bisa dibagikan sambil menunggu Mbak Linda kembali masuk bersama kita, kembali bergabung bersama kita. Halo.
Ya, Ya, Mbak Prima. ya silakan Mbak Novi. Sambil menunggu Ibu Linda yang mungkin sedang mengalami gangguan jaringan, Teknis. ya, jaringan teknis, menginformasikan bahwa untuk layanan new normal Perpustakaan Nasional saat ini, Senin sampai dengan Kamis, dengan jam layanan pukul 8.30 sampai dengan 15.30. Untuk kuota kunjungannya saat ini kita batasi 1.000 orang per hari. Untuk bagaimana Bapak Ibu bisa berkunjung ke Perpustakaan Nasional, nanti ada alamat untuk Bapak Ibu bisa mengambil antriannya, yaitu di kunjungan.perpusnas.go.id. Di situ Bapak Ibu bisa mengambil QR code-nya yang nanti bisa digunakan untuk masuk ke Perpustakaan Nasional, melakukan check-in terlebih dahulu di bagian keamanan di depan Perpustakaan Nasional. Kemudian apa saja yang harus ditaati, protokol layanan seperti apa yang harus ditaati ketika berkunjung ke Perpustakaan Nasional? Tentunya suhu tubuh tidak lebih dari 37,3. Kemudian harus memakai masker, menggunakan hand sanitizer, walaupun di Perpustakaan Nasional sendiri juga sudah disediakan beberapa tempat untuk bisa digunakan sebagai tempat cuci tangan. Namun alangkah baiknya kita juga membawa hand sanitizer sendiri. Kemudian jaga jarak aman, itu yang paling penting. Jaga jarak aman. Di Perpustakaan Nasional sudah diberikan tanda atau rambu-rambu untuk apabila kita harus antri, itu untuk berdirinya di mana, dengan jarak berapa, itu sudah diberikan rambu-rambu. Jadi itu bisa ditaati sampai dengan nanti pandemi ini berakhir. Apakah Ibu Linda sudah bergabung, Mbak Prima? Ya sudah, Bu. Nggak tahu tiba-tiba iya. keluar lagi, Bu, tadi. Baik. Oh begitu. Baik, Bu Linda, apakah akan melanjutkan tadi Iya, penjelasannya tadi? Oh ya, iya. silakan Ibu. Ya, jadi tadi untuk orang tuanya bisa membuatkan makanan yang dia sukai, terus kemudian dekatkan dengan anak, terus kalau misalnya anak agak sedikit apaan sih bikin makanan, ya udah. Ini agak susah-susah gampang ya, karena saya waktu itu sempat mendekati anak usia SMP juga, yang agak sulit juga. Itu tadi, lewat makanan dulu, gitu. Terus kemudian, dia masih nggak mau ngomong. Hari pertama. Hari kedua saya bawa lagi makanan yang dia suka, tetap nggak disentuh. Hari ketiga baru akhirnya saya kasih makanan yang dia suka lagi, terus dia bilang, apaan sih? 3 hari berturut-turut bawa sate, buat apa sih? Nah, ada komunikasi di sini, sudah ada komunikasi. Jadi, ekspresi ketus anak menurut saya adalah suatu kemajuan bagi anak, dari anak itu sendiri. Sehingga saya sendiri tidak berputus asa. Habis itu, ya namanya juga orang tua ya pasti ketika didekati anak, pengennya kan langsung direspon ya. Nah ini kita harus bersabar. Nah itu tadi, jangan langsung tiba-tiba jangan langsung tiba-tiba kita mengharapkan hal yang baik terjadi, butuh proses. Pelan-pelan. Mulai dari makanan, terus kemudian tiba-tiba dia, kemudian beberapa hari dia ambil makanannya, kemudian baru dia, Bu, kok nyajiin makanan yang enak-enak terus buat aku? Nah, dia sudah membuka diri untuk mau ngomong. Nah, di situ. Jadi, masuknya karena kalau dari Abraham Maslow dengan segitiganya itu yang mungkin Bapak Ibu juga hafal ya, dalam teori ekonomi kan bahwa segitiga paling bawah adalah kebutuhan fisiologis, yaitu masuk dari makanan dulu. Ternyata itu cukup berpengaruh buat anak-anak remaja. Nah, seperti itu. Setelah itu baru kita mulai percakapan tidak dengan menanyakan kenapa sih kamu diamin mama terus? Kenapa sih? Nah, seperti itu. Tapi mulai dengan ada apa itu tadi saya bilang. Ada apa ya kira-kira beberapa hari ini tampaknya kamu diam-diam aja. Nah, gitu. Itu miracle word gitu. Membuka gerbang untuk anak-anak bisa berbicara yang nggak ada apa-apa sih. Gitu. Oke, nggak ada apa-apa, ya sudah gitu. Lalu lanjutkan lagi dengan kata ada apa, tapi dengan kalimat yang berbeda.
ada apa ya kira-kira hari ini acaranya? Nah, gitu. Tapi tetap dengan kata ada apa itu tadi, bukan dengan kenapa. Karena pada saat memulai dengan kenapa itu membentuk blok tertentu pada anak remaja. Nah, ini yang utamanya. Itu dulu Mbak Prima, dari makanan, juga dari kata-kata yang bisa membantu anak untuk lebih terbuka pada orang tua dan orang tua bersabar. Butuh proses, butuh waktu untuk anak bisa terbuka akhirnya pada kita dan berbicara pada kita dengan cara yang nyaman juga. Semangat ayah dan bunda untuk terus melakukan hubungan secure attachment. Karena ini ya, titik tolaknya secure attachment itu, ini yang saya sampaikan juga di Instagram saya bahwa bagaimana perilaku kita, bagaimana tindakan kita hari ini akan mempengaruhi perilaku dan tindakan anak ke depannya nanti. Nah, kita tidak berharap anak kita nanti akan membentuk pola yang sama saat ini pada anaknya. Nah, saat inilah kita berupaya untuk membongkar hal-hal yang tidak baik, hubungan yang tidak secure di antara kita dan anak kita. Begitu dulu Mbak Prima. Baiklah, ini penjelasan tentang bagaimana meningkatkan attachment ya Ibu untuk yang tadi LDR, kemudian yang sudah terlanjur tidak dekat dengan anak-anaknya. Betul. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya Ibu, masih ke Bu Linda dulu untuk pertanyaan kedua Ibu. Dari Indres. Pertanyaannya adalah, saya mau menanyakan bagaimana menstimulus anak ADHD untuk lebih menyukai buku dibanding gadget. Ada tips khususkah? Terima kasih. Oke. Anak ADHD ini memang susah-susah gampang. Tapi itu tadi, kita butuh proses dan butuh bersabar di dalam proses tersebut. Ini tidak bisa instan. Mengenalkan pada buku pun, kalau misalnya anak tersebut dari awal memang sudah tidak suka buku, bukan berarti tidak mungkin ya, tapi butuh waktu yang lebih lama untuk kita, orang tua, untuk membantu anak kita untuk menyukai buku tersebut. Bagaimana dengan anak ADHD yang suka dengan gadget itu sendiri? Oke, kita perhatikan dulu. Ada apa sih sampai dia lebih menyukai gadget dibanding menyukai buku, ya gitu. Nah, oke, dia suka gadget, tapi kan Bu, dampaknya pada mata, dampak pada apa? Apa sih kekhawatiran orang tua? Nah, gitu. Saya tanyakan balik dulu ya pada orang tua. Tujuan orang tua nih untuk memindahkan anak dari suka bermain gadget jadi suka ke buku, apa ya tujuannya? Nah, ini ya yang harus digarisbawahi, apa tujuannya. Kalau misalnya itu tadi, tujuannya supaya anak nggak berlama-lama di gadget, oke, berarti dari awal kita sudah batasi penggunaan gadget ini. Dan batasi itu artinya ada rules yang langsung keluar dari orang tua gitu. Nggak bisa kita bilang ke anak, oke kamu mainnya cuma sejam ya. Nah gitu. Apalagi anak di usia yang usia sekolah ya. Usia sekolah itu usia 7 sampai 12 tahun, terus kemudian kita bilang cuma 1 jam aja ya. Sebentar, mereka masih dalam tahap kognisi konkret operasional. Artinya semua hal harus secara konkret diberitahukan. Betul, ibunya, ayahnya, orang tuanya sudah memberitahukan 1 jam aja. Tapi 1 jamnya dibantu nggak disetting dengan timer misalnya. Nah gitu, jadi nanti ketika 1 jam bunyi timer, nah itu penanda bahwa waktu bermain gadget sudah selesai. Nah gitu. Nah, terus pada saat menggunakan gadget sendiri, apa ya kira-kira yang dituju oleh anak selama menggunakan gadget? Apakah dia hanya bermain aja untuk fun? Atau ini tadi, masuk ke dalam web perpusnas.go.id untuk mengakses berbagai macam buku yang tadi Bu Novi bilang ada 600.000 judul buku tadi gitu. Jadinya membaca bareng di sana. Nah, artinya membaca bareng, kegiatan menggunakan gadget ini kan jadi lebih lama waktunya. Kurang lebih seperti itu. Nah,
Jadi ini tergantung dari tujuannya dulu ya. Terus kemudian bagaimana memindahkan stimulus yang dari gadget kepada buku pelan-pelan, perlahan. Artinya, biasakan dulu tuh di sekitar lingkungan ada buku gitu. Nggak cuman gadget. Kalau dia masih ada di gadget, arti perhatiannya masih ada di gadget, artinya stimulus buku tadi masih belum menarik dia. Oke, diganti lagi kalau gitu bukunya dengan buku yang lain. Gitu. Buku yang lain yang gimana? Yang cukup menarik mungkin atraktif. Nah, seperti itu. Entah itu warnanya, entah itu covernya yang berwarna-warni dan lain-lain. Jadi memang stimulus yang diberikan itu gini ya. Jadi ada istilah dalam bahasa Jawa itu apa tuh? Apa lama-lama karena terbiasa gitu loh. Istilahnya saya lupa tuh istilahnya apa Mbak Prima ya. Ini istilahnya ini Bu, Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Nah, ya gitu ya Mbak Prima ya. Itu orang tadi. Jawa, Bu. Orang Jawa. Iya, ya Mbak Prima. Jadi gitu. Jadi diberikan stimulus buku, ada buku di sekitarnya, jadi dia aware, oh ya ada buku gitu. Jadi dia terbiasa, oh ada buku. Nah, sampai pada titik dia pegang buku gitu. Apa sih, Mah? Taruh buku di sini atau dia mencium bukunya juga bau gitu ya. Bau bukunya nggak enak banget. Nah, di situ dia aware dengan adanya buku. Jadi nggak bisa kita langsung ganti dari gadget langsung masuk ke buku. Hati-hati, ini anak-anak yang dengan kemampuan seperti ini, kadang-kadang kita butuh trik tertentu gitu. Jadi itu dulu mungkin Mbak Prima menimbulkan awareness-nya dulu pada buku, kemudian prosesnya bertahap. Setelah itu nanti dia sampai pada memegang bukunya, sampai nanti akhirnya pada saat pindah dari gadget ke buku itu memang butuh bertahap. Nggak bisa langsung dalam hitungan seminggu, 2 minggu langsung berubah seperti itu. Kemungkinannya tidak menetap banyak gitu. Itu dulu Mbak Prima mungkin. Baik, Ibu Linda, terima kasih luar biasa sekali penjelasannya. Saya merangkum untuk pertanyaan ketiga sekaligus sebagai pertanyaan dari beberapa orang saya rangkum, Ibu, sebenarnya sama, hampir sama esensinya adalah bagaimana cara meningkatkan kecintaan anak untuk membaca. Ini tolong dijadikan sekaligus sebagai kesimpulan dari paparan Ibu hari ini. Oh ya, oke. Ya, kan Ibu. Karena mohon maaf mengingat waktu kita sebentar lagi sudah jam 11. Iya, Ibu. Tidak terasa ya. Iya, Ibu. Ya, baik. Untuk pembiasaan ini artinya ada proses di dalamnya. Tidak serta-merta pembiasaan itu seperti mie instan yang dimasak 3 menit langsung jadi. Nggak seperti itu ya. Jadi pembiasaan ini butuh waktu, butuh proses. Kalau di dalam teori psikologi, saya biasanya sering memakai teori behavior modification atau modifikasi perilaku. Itu di sana, di dalam beberapa literatur ilmiahnya, menyatakan bahwa minimal waktu untuk bisa membentuk suatu perilaku baru membutuhkan waktu kurang lebih 14 hari minimal. Nah, artinya dia butuh waktu 14 hari. Kemudian ada juga beberapa literatur yang lain yang menyatakan bahwa minimal sampai pada tahap 1, artinya tahap belum ajak ya, itu butuh waktu kurang lebih 3 bulan. Nah, gitu. Artinya proses untuk mencintai dan jadi menyenangi buku ini kurang lebih memakan waktu antara 14 sampai 3 bulan, 14 hari atau 3 bulan, nah gitu loh. Jadi tidak bisa langsung serta-merta anak yang tadinya nggak suka sama sekali sama buku, akhirnya jadi dalam hitungan jam, hitungan hari, hitungan 2-3 hari langsung berubah menjadi menyukai buku. Butuh proses memang di dalamnya. Terus kemudian, kapan dong kira-kira kita mengenalkan buku ini agar anak mencintai buku? Sedini mungkin.
betul, sedini mungkin karena buku itu jendela dunia. Lewat buku, kita bisa membantu anak mengembangkan imajinasinya yang ternyata berpotensi untuk menambah kecerdasan anak-anak menjadi lebih baik lagi. Sehingga disinilah eh, manfaatnya dari membaca buku ini. Lalu stimulasi yang lain dari membaca buku apakah diperlukan? Juga diperlukan. Artinya semua stimulasi itu berjalan seimbang. Stimulasi untuk berkaitan buku akademis, buku yang berkaitan imajinatif, itu semua berjalan dengan seimbang. Artinya tidak melulu kita menekankan pada satu buku saja. Perlu seimbang juga, karena nanti anak juga akan memerlukan kemampuan verbal dan nonverbal di dalam merumuskan suatu masalah, dalam menyimpulkan suatu masalah, sehingga kecerdasan-kecerdasan yang lain juga perlu untuk dikembangkan lebih baik lagi. Nah, itu tadi berproses ya Bapak Ibu, mencintai buku, menggemari kegiatan membaca buku, itu berproses di dalam pelaksanaannya dan bersabar di dalam pelaksanaannya juga. Itu dulu Mbak Prima. Baiklah, Ibu. Terima kasih atas pemaparannya kali ini. Sedikit saja kesimpulan dari Mbak Novi. Mbak Novi? Halo. Ya, sedikit kesimpulan Mbak Novi karena banyak pertanyaan untuk bagaimana menjadi anggota, bagaimana mengakses IPUSNAS. Mungkin tadi pas menjelaskan ada kendala jaringan, jadi kurang jelas. Kesimpulannya saja Mbak, misalnya di mana bisa bertanya tentang itu semua. Baik. Di luar acara ini. Baik, terima kasih Mbak Prima. Apabila Bapak Ibu mempunyai pertanyaan yang pada saat ini belum tersampaikan atau mungkin belum terjawab karena waktu yang terbatas, bisa disampaikan melalui alamat email info@perpusnas.go.id. Dan jangan lupa untuk ikuti media sosial kami baik di Facebook, Twitter, Instagram. Di situ lengkap informasi terbaru terkait layanan perpustakaan nasional. Jadi untuk mensiasati menemani putra-putri di rumah yang sudah ditentukan bahwa Presiden Joko Widodo untuk tahun ajaran baru ini kita mulai tanggal 13 Juli, tetapi kegiatan belajar mengajarnya dimulai pada tahun 2001. Meskipun saya membaca di beberapa daerah, masing-masing dikembalikan ke daerah tersebut. Sudah boleh membuka sekolah dengan tatap muka apabila memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan. Tetapi pada dasarnya kita masih harus menjadi guru bagi anak-anak kita di rumah dalam waktu beberapa bulan ke depan. Jangan khawatir, Perpustakaan Nasional menyediakan banyak layanan digital untuk membantu Bapak Ibu dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai guru dadakan. Jangan lupa untuk simak informasinya, bisa dibuka di Perpustakaan Nasional di perpusnas.go.id. Di situ informasinya lengkap. Jadi jangan khawatir apabila nggak punya buku, nggak masalah. Ada Perpustakaan Nasional yang selalu siap hadir bagi Bapak Ibu menemani putra-putrinya berkegiatan belajar dari rumah. Terima kasih. Selamat siang. Atas kesempatan yang diberikan, saya mengucapkan terima kasih. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian Mbak Prima, saya kembalikan waktunya. Baiklah, terima kasih Mbak Novi. Sebelum saya menutup acara ini secara resmi, karena banyaknya pertanyaan untuk dua narasumber, khusus untuk Bu Linda, pertanyaan juga misalnya Bapak Ibu ingin berkonsultasi langsung dengan beliau, bisa melakukan konseling online melalui Noema, Biro Psikologi, atau menghubungi Bu Linda melalui Instagram linda.zumalin dan IG Biro Noema.
Nanti kami akan share melalui email, materinya juga kami akan kirim melalui email. Demikian acara pagi ini, semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kendala-kendala yang terjadi. Terima kasih atas antusias kehadiran Bapak Ibu semuanya. Untuk selanjutnya, absensi mohon diisi melalui form yang telah dibagikan oleh host kami. Untuk materi nanti akan kami sampaikan melalui email masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faiz. Baik, terima kasih Mbak Prima atas materinya, moderatornya. Sangat luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Bu Linda dan Mbak Novi. Saya sebagai host mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali. Mungkin buat Bapak Ibu kalau misalnya pengen ikut webinar lagi, bisa pantau media sosial Perpusnas di Instagram atau Facebook. Mungkin itu aja dari saya. Selaku host, minta maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Akhirul kalam. Qaulahul muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.